Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Kaget ya saudara, lihat saya biasanya udah hilang saudara. Tapi hari ini karena ada satu acara spesial, saya harus tunggu sampai selesai acaranya baru saya ambil masa sabat panjang saudara. Cuti tahunan, tapi saya selalu bilang itu sabat. Jadi saya istirahat, tunggu ilham, kadang-kadang saudara dengar apa, nah saya tunggu yang itu saudara. Oke, terima kasih buat tim pastoral. Hari ini saudara mungkin kaget, apaan tuh bitahon. Tapi sebelum itu izin kita lanjutkan kisah yang kemarin. Tapi saya harap saudara sebelum khotbah ini, saudara dua khotbah saya yang bulan lalu dan bulan sekarang, tolong didengerin lagi saudara. Saya nggak tahu apa yang Tuhan taruh, karena dua khotbah ini kayaknya Tuhan persiapkan khusus gitu. Tapi tolong saudara dengerin, karena khotbah ini nggak boleh putus dari khotbah yang kemarin yang terakhir, waktu Tuhan. 21, kita lanjut cerita yang kemarin, Kejadian 21 dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang artinya yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika umur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, sebelum kita mulai, saudara harus tahu dulu, salah satu dalam pelajaran sekolah Alkitab, tipologi dari Yesus Kristus salah satunya adalah Ishak. Nanti saudara akan lihat tipologi itu nanti selanjutnya, tapi Ishak salah satu tipologinya. Arti Ishak itu artinya tertawa, saudara. Dia yang tertawa, he who laughs, yang artinya sukacita. Tapi sebenarnya awalnya tertawa itu datang karena ngenyek, saudara. Ngerti ya bahasa orang ngenyek itu kayak kayak sinis, saudara. Kayak ngeledek. Yang benar sih Tuhan, kasih anak. Ya, daripada nggak enak dikeluarin di mulut, lebih baik ketawa. Dia anak yang dijanjikan. Sama seperti Kristus, Mesias yang dijanjikan. Dan dia anak tunggal satu-satunya. Kalau saudara perhatikan, Ishak kan tapi punya kakak Ismail, punya anak-anak dari keturah. Tapi saudara harus pahami, dalam Alkitab, bahkan ketika nanti Ishak diserahkan, ketika Allah berbicara pada Abraham, berikanlah kepadaku anakmu Ishak yang satu-satunya. Dia sebut Ishak tetap satu. Kenapa? Karena dia anak yang dijanjikan. Walaupun Ishak anak kedua dari Abraham, bagi Allah dia anak satu-satunya karena dia yang terima waris. Dia yang berhak atas warisnya Abraham. Nah, saudara harus ngerti kenapa ini penting dengan khotbah yang bulan lalu. Saudara harus ngerti Allah itu setia. Ngomong dulu kiri kanannya, Allah itu setia. Coba tepok dulu, Allah itu setia. Mungkin istri saudara gak setia, suami saudara misalkan gak setia. Allah tetap setia. Teman saudara ngeciak saudara, bohongin saudara, Allah tetap setia. Termasuk memastikan janjinya tergenapi sesuai waktunya. Nah,
Untuk memahami ini kita bahas satu-satu dulu. Kita harus ngerti dulu. Yang saudara harus pahami pertama, Allah itu setia. Itu karakternya Allah, saudara. Kenapa ini saudara harus ngerti? Karena hari-hari ini banyak pengajaran kacau balau saudara. Saudara harus setia sama Tuhan. Kalau saudara nggak setia, Tuhan nggak setia. Ayatnya di mana? Saudara bilang begini, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Walaupun setia. Walaupun saudara jadi anak Tuhan, kalau kata orang Banjar mah mucil, Dia tetap setia. Saudara datang gereja, kadang entarlah kalau Tuhan, aku lagi pengen butuh Tuhan. Entar kalau aku udah susah baru aku cari Tuhan. Dia tetap setia. Entar kalau aku udah susah baru aku cari Tuhan. Dia tetap setia. Sudahlah kita putus saja. Enggak. Dia setia. Jadi saudara, hati-hati saudara. Kenapa ini penting? Nanti kita bicara lagi di bawah. Saudara harus ngerti. Dan yang kedua, karena Dia setia, maka Tuhan selalu menggenapi janjinya. Bilangan 23 ayat 19 dia bilang gini, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi saudara nggak perlu saya klaim janji Tuhan seakan-akan Tuhan itu bakal lupa. Oh Tuhan, karena saya nggak setia Tuhan, tapi saya udah bertobat loh Tuhan. Tuhan ingat saya lah Tuhan. Nih Tuhan, saya pegang janjimu Tuhan. Apa yang saudara mau pegang? Engkau aja setia sama Tuhan naik turun, apa yang bisa saudara pegang? Tapi dia bilang, masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya. Dan saudara harus mengerti, kesetiaan Tuhan itu bukan tergantung saya, itu tergantung Dia. Karena Dia, bukan karena saya. Hari-hari ini kita banyak sekali pengajaran. Supaya Tuhan mengasihi kita, kita harus. Supaya kita diberkati, kita harus. Seakan-akan berkat Tuhan tergantung siapa kita. Siapa kita? Bahkan Daud bilang begini, siapakah aku ini Tuhan? Tapi ini siapa saya? Lalu saudara akan bilang, oh Tuhan saya sudah melayani Tuhan. Saya datang Tuhan pelayanan tiap hari kasih kolekte, doa puasa Tuhan. Kenapa giliran ada masalah engkau nggak tolong saya? Saya. Makanya pengajaran hari ini rusak karena kita harus. Rusak saudara. Seakan-akan kalau saudara nggak melayani Tuhan, gereja berhenti beroperasi, tutup, enggak tuh. Jangan. Kita melayani Dia karena siapa Dia, bukan siapa saya. Oke? Makanya kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dia bilang gini, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Tapi kalau saudara sempat baca surat Paulus di 1 Tesalonika 5 ini, saudara. Ini menarik, saudara. Karena dari 1 Tesalonika 5 ini, saudara, dari ayat pertama, dia bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Dia bicara kedatangan Tuhan. Makanya saudara baca kalau misalkan dalam tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat 2, karena kamu tahu sendiri benar-benar bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam. Nanti saudara baca di situ ada banyak nasihat apa yang kita harus kerjakan sebagai anak-anak terang. Tapi ayat 23 menarik. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Ingat, kekudusanmu datang dari Tuhan. Yang bisa menguduskan kamu cuma Tuhan, bukan perbuatanmu. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Dan dilanjutkan dengan ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang menggenapinya. Jadi saudara harus tahu, kalau saudara nanti hari ini masuk ke sorga, layak masuk sorga, itu bukan karena pelayanan saudara. Itu karena Allah menggenapi janjinya, Dia menguduskan saudara. It's never about me. Kemarin saya tertarik saudara, nonton TikTok tiba-tiba ada seorang yang komplain dan itu akhirnya jadi heboh. Makanya pas abis lihat iklan mohon maaf yang bikin multimedia. Saya jadi tiba-tiba ngeliat foto saya muka gede banget gitu loh. Kenapa? Dia komplain sederhana sebenarnya. Maksudnya baik gitu loh. Dia bilang, yes, kita merayakan Natal, kan kelahiran Yesus ya. Tapi kenapa yang fotonya paling gede pendetanya? Kenapa yang paling gede artisnya? Lalu siapa yang kita mau fokuskan ke Natal? Mohon maaf, bukan nggak menyindir multimedia. Tapi saudara harus ngerti, hari ini Natal, fokusnya selebrasi. Kita pesta gede-gedean. Demi nama siapa? Kemuliaan siapa yang kita mau banggakan? Kita lupa esensi Natal itu Yesus. Hari ini saya dan saudara bisa berdiri tegak semua karena Yesus. Itulah sebabnya saudara harus ngerti kisah Natal adalah kisah Allah yang tetap setia untuk menggenapi janjinya. Saudara tahu mulai kisah Natal itu dimulai dari mana? Kejatuhan manusia. Beng. Kalau orang GPDI percaya peta zaman. Dimulai dianggap di tahun 0 itu. 2000 tahun. Tuhan tunggu sampai waktunya tiba. Kadang-kadang kita bertanya, kapan Tuhan datang? Kapan Mesias datang? Kapan Tuhan datang? Tapi Dia tunggu. Dan saudara tahu, Dia tunggu di waktu di mana sampai istilahnya mohon maaf nih, Tuhan udah enek sama manusia. Tapi di saat manusia yang paling tidak berharga itu. Kalau saudara pahami, mungkin saudara belajar di di Alkitab saudara ada selembar kertas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi itu nilainya itu 400 tahun saudara. Allah diem, gak ngomong. Korban dijalankan, semua dilakukan. Allah diem, gak mau ngomong lagi. Tapi di masa 400, di akhir masa 400 tahun itu, di masa Tuhan tuh udah, aduh gitu. Istilahnya kalau saya jadi Tuhan, saya udah empet banget gitu saudara. Tuhan datang. Dia datang. Bukan sebagai seorang raja. Dia datang di tempat yang paling hina. Dia menggenapi janjinya. Kenapa saya harus ngomong gini? Karena hari-hari ini mengenal Allah yang salah, bikin hidup Kristen kita makin salah. Saudara kenal Allah saudara yang setianya tergantung saudara. Itu bikin orang-orang jadi banyak orang Farisi. Oh sudah, pokoknya yang penting pelayanan, Bingung saudara, sibuk pelayanan. Seakan-akan kalau nggak pelayanan, saudara nggak diberkatin. Pelayanan. Seakan-akan kalau saudara nggak pelayanan, lalu Tuhan jadi berhenti setianya. Akhirnya apa? Keluarga hancur,
keluarga rusak. Saya lagi nanganin satu konseling saudara di Jakarta. Bukan di Jakarta sih. Seorang anak gadis saudara. Jatuh cinta, pacaran sama anak gembala saudara. Saya nggak perlu sebut gerejanya di mana saudara. Ternyata selama 2 tahun pacaran, dia diporotin saudara. Selama 2 tahun, dia kerja keras, cowoknya, saya sibuk, saya nggak ada duit. Ceweknya transfer. Nah, itu kan udah red flag saudara. Tapi karena cinta, sebut karena dia anak bapak pendeta. 2 tahun saudara. Aduh, aku butuh pelayanan, aku butuh tab. Dibeliin saudara. Puji Tuhan anak ini gak kepahitan loh saudara. Puji Tuhannya. Kamu bisa bayangkan berapa banyak anak-anak yang rusak. Saya mungkin kalau anak ini tiba-tiba, saudara bayangkan sampai kebutuhan untuk pelayanan gereja. Si cowok ini tinggal minta, saya mau pelayanan, telepon. Rusak saudara. Dia bilang demi Tuhan, asal demi Tuhan. Emangnya Tuhan, akhirnya kita banyak ditipu saudara. Saya sedih sekali dengar ceritanya. Kenapa yang paling sedihnya? Karena anak perempuan ini, papanya cuci darah karena ginjal. Stadiumnya tinggi, saudara. Dan uang yang seharusnya dia bisa habiskan untuk orang tuanya, dia kasih untuk anak laki-laki ini, saudara. Sedih. Jangan-jangan memang dia kenal Allah yang salah. Kita gampang diintimidasi. Sedih, saudara, saya dengerinnya. Saya sampai kesel, saya ngomong. Makanya saudara kalau kemarin lihat curhatan saya di Facebook saudara, saya curhat begitu saudara, sedih saudara. Berapa banyak hari ini gereja rusak, bukan karena orang luar, tapi karena jemaatnya yang bikin rusak, anak gembalanya, tim pastoralnya yang bikin rusak. Seakan-akan Yesusnya hilang dari gereja. Kita punya gereja, kita berdoa, pelayanan, bahasa roh. Tapi Yesusnya sudah hilang dari gereja. Kita fokus daging kita. Yang penting kaya. Mau kaya, pelayanan. Mau kaya, setia sama Tuhan Yesus, bayar perpuluhan. No. Kita sedang kenal Allah yang salah. Kayaknya ini khotbah sudah berkali-kali saudara dengar, tapi saudara harus dengar. Jangan sampai saudara kenal Allah yang salah. Karena kisah Natal ini cuma bicara satu, Allah tetap setia meskipun kita tidak setia. Kalau saudara baca kitab Maliaki, itu bicara tentang bagaimana bangsa Israel rusak. Rusaknya dari mana? Dari atas. Imam Lewinya bobrok, korupsi. Rakyatnya, pemerintahnya bobrok. Tapi di tengah kebobrokan itu, Allah setia menggenapi janjinya. Mesias lahir. Nah, kenapa itu penting? Kalau kita kenal Allah yang tetap setia menggenapi janjinya, Dia akan memberi pengenalan itu akan memberikan kita keyakinan, keberanian, dan keamanan. Mari kita lihat respons apa yang terjadi ketika Allah menggenapi janjinya. Pertama ketika Ishak. Saudara, ketika saya baca Kejadian 21 ayat 7, saudara, saya bangga, saya bisa mengerti kebanggaan Sarah. Saudara bisa bayangkan dia seorang perempuan yang tidak melahirkan sama sekali. Dia gak punya anak sama sekali, udah lama. Bahasa kitab Ibrani, mati pucuk. Udah gak ada harapan lagi dia punya anak. Tapi di ayat 21, di dalam Kejadian 21 ayat 7 lagi katanya, siapa yang tadi mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Namun aku telah melahirkan seorang apa? Anak laki-laki. Zaman dulu saudara, anak laki-laki itu kebanggaan. Karena dia nerusin marga orang tuanya. Artinya marganya Abraham, keturunan Abraham itu tetap berlanjut saudara. Itu kebanggaan saudara. Hari ini enggak saudara. Laki perempuan dua-duanya berkat dari Tuhan. Tapi zaman dulu saudara, itu kebanggaan yang diberikan khusus. Makanya saudara bisa bayangkan setelah sekian lama saudara tunggu janji Tuhan, kapan Tuhan kasih anak. Dia kasih
tepat pada waktunya. Saudara bisa punya confidence. Saudara bisa ngadepin confidence. Saudara nggak perlu khawatir karena saudara kenal. Makanya saya bilang, ya puji Tuhan, untung Sarah cuman ketawa. Coba dia merepet kayak emak-emak. Mungkin berkatnya ditahan. Tapi saya yakin enggak. Tuhan tetap menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya. Sesuai, saudara. Saudara lihat ketika Yesus datang. Dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang dimulai dengan apa? Jangan takut. Saudara harus ngerti, ketika janji itu, Tuhan itu tetap setia. Kalau kan saudara Tuhan tahu tetap setia, saudara nggak takut 2026. Nah, saudara dengar kan? Udah kedengaran sini sana, ada banyak tanda menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara dengar lagu itu berkali-kali, tapi saudara ketakutan. Tahun 2026 gimana ya? Saya sudah kawin bertahun-tahun ya. Mana kok gak dapat anak? Mulut mertua, mulut tetangga sudah merepet. Setiap kali tahun datang, kapan punya anaknya? Rasanya saudara pengen sumpel mulut tetangga, tapi gak bisa. Saudara mulai insecure. Jangan-jangan saya, jangan-jangan. Ini salah siapa, ini salah siapa. No. Saudara harus pegang janji Tuhan. Saudara gak perlu klaim-klaim. Dia Allah yang tetap setia. Kalau saudara tahu, terus kapan? Bukan waktunya kita nanya kapan. Tergantung waktunya sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau sekarang Tuhan, kok belum dapat Tuhan? Belum waktunya. Makanya saudara, kalau dalam itu, kalau ada yang jomblo di ruangan ini, belum dapat pasangan hidup, jangan diuber-uber, kapan kawin? Belum waktunya. Waktunya akan datang sesuai dengan kehendaknya. Saudara nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi tiap kali saudara ngelihat, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Ibrani 10 ayat 19 dan 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Kenapa enggak tempat maha kudus? Saudara tahu ketika Yesus mati, ruang kudus dan ruang maha kudus itu tersambung, saudara. Makanya saudara ada kisah di mana tirai itu terbelah, saudara. Dulu imam besar agung aja yang hanya bisa masuk. Tapi hari ini, 1 Petrus dia bilang dalam 2 ayat 9, tidakkah kita ini adalah imamat yang rajani. Imam bisa masuk ruang kudus, kita punya akses tembus sampai ke tahta kasih karunia. Ayat 22, karena itu mari kita menghadap dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. 2026 gak akan lebih baik loh saudara. Saya tidak menjanjikan tahun 2026, dulu ada lagu Prancis, La Vie en Rose. Jalan seperti jalan yang ditaburi bunga mawar. Seakan-akan hidup Kristen indah. Enggak, saudara. Tapi satu yang saya cuma bisa ngomong, saudara. Saudara bisa punya pengharapan di ruang kudus itu. Ada kasih karunia yang mengalir untuk hidup saudara. Saudara mulai mengalami jatuh bangun dalam kehidupanmu. Tapi tahta kasih karunia itu, kasih karunia stabil dalam hidupmu.
Nggak naik, nggak turun, nggak naik, nggak turun. Dan itu yang harus saudara pegang dalam menjalani 2026. Saudara harus punya keyakinan, keberanian, dan keamanan. Saudara kenapa nggak takut lagi? Karena saudara yakin saudara aman. Aduh, sahamnya naik turun. Banyak pom-pom, nggak apa-apa. Hidup saudara tidak ditentukan oleh saham IHSG naik turun, saudara. Ya kecuali saudara memang main saham di situ. Tapi artinya, kalaupun saudara main saham dan segala macam, hidup saudara tidak ditentukan oleh naik turunnya saham. Naik turunnya ekonomi. Ekonomi kayaknya makin tuh, harga emas makin tinggi. Orang-orang yang perbankan sudah mulai bilang, sudah kita main safe player, kondisi dunia lagi mencekam, perang, harga minyak, harga apa, baca berita kayaknya nggak ada yang lebih baik ya di hari Natal ini. Beritanya makin banyak perang dagang. Tapi hidup saudara tidak dipengaruhi oleh ekonomi dunia ini. Hidup saudara dipengaruhi oleh Yesus. ...2026 ada satu kata yang saudara harus belajari, saudara. Yang saudara harus meditate for 2026. Bitahon, saudara. Bitahon itu bahasa Ibrani, saudara. Artinya keamanan, percaya, trust, and security. Kata bitahon ini uniknya saudara, dia itu dipakai kalau saudara nanti cari Ministry of Defense, Sarha Bitahon. Security, jadi defense, Menteri Pertahanan di Israel itu namanya Sarha Bitahon. Saudara. Jadi bitahon itu bicara security, tapi dia selalu dipakai untuk bicara trust. Satu sisi saudara bisa ngerti, saudara, trust itu, kata trust itu saudara percaya, ya saudara. Percaya itu bukan cuma sekedar gini, saudara. Karena ada dua kata emunah dan kata bitahon, saudara. Emunah itu ya udah, saya percaya ada Tuhan, selesai. Tuhan Maha Kuasa, titik. Kata trust, bitahon itu saya mempercayakan hidup saya kepada Dia. Beberapa saya kemarin lihat di itu beberapa rabi Yahudi ngajarin bahwa bitahon itu the key to success. Orang Israel percaya, kalau kita percaya, trust. Makanya saya mendorong saudara, jangan saudara punya kepercayaan yang salah tentang Tuhan. Saudara kenal dulu Tuhan yang saudara kayak apa. Kalau saudara tahu Tuhan saudara kayak apa, saudara taruh kepercayaan hidup saudara. Nggak pusing. Trust. Dan uniknya kata bitahon itu, kalau orang Israel itu kan suka numerologi ya saudara, hitungan angka saudara. Numerologinya itu angkanya 75, karena setiap huruf itu kan ada angkanya. Alef itu 1, bet itu 2, dan selanjutnya. Nanti saudara tinggal belajar lebih lanjut. Kata bitahon itu punya angka 75 saudara. Saudara lihat ya di situ ya. Soalnya di sini nggak kelihatan, saya punya ini slide di sini tiba-tiba hilang gambarnya. Kata bitahon itu angkanya 75. Dan angka yang sama bicara tentang apa? 75 itu bukan bicara apa saudara? Ada dua kata lagi yang angkanya sama. Satu kata lama. Kalau saudara, lama itu artinya apa? Bukan, lama, bukan gitu saudara. Lama itu artinya mengapa? Eli, Eli, lama sabachthani, lama. Why? Mengapa? Mengapa ini terjadi? Satu kata lagi, miyihayihe. Artinya, apa yang akan terjadi nanti? Dia punya angka yang sama, 75. Jadi saudara, kalau saudara nanti ngalamin, aduh Tuhan, tahun ini apa yang saya harus kerjakan? Bitahon. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Bitahon. Tuhan, tahun 2026, ini udah dikit lagi, Tuhan mepet lagi, saya butuh kebutuhan. Bitahon.
Tuhan, kenapa saya sudah menikah sekian lama, saya belum punya anak? Bitahun. It's always the same. Dan uniknya, angkanya sama saudara, 75. Nanti saudara cari, cek. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Tahun depan saudara, Tuhan, tahun depan gimana Tuhan? Karir saya, Tuhan, bisnis saya, sekolah saya, keluarga saya. Bitahun. Put your trust in God. Apa yang saudara mau harapin lagi? Saudara mau harap manusia? Kecewa saudara. Saudara cuma bisa harapin pada Tuhan. Dan itu yang bisa bikin saudara menjalani hari-hari, menunggu waktu Tuhan datang dalam hidup saudara. Jadi saudara, ketika saudara lagi ngalamin masalah, ingat bitahun. Put your trust in God. Put your trust in God. Saya undang pemain musik. Saya tutup terakhir saudara, terakhir. Ini bercandaan saya saudara. Saudara ingat nanti saudara dengar lagi khotbah saya. Saya kemarin kan bercanda saudara. Saudara tahu tahun ini Tuhan bikin akselerasi saudara. Tiba-tiba deng 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 deng. Saya menikah. Tiba-tiba besok teman kami akan menikah saudara. Kaget saya saudara. Sudah kami tunggu bertahun-tahun. Mereka suka kumpul sama Pastor Welly, kumpul di mes saya saudara. Dari situ, dari berdoa, menangis, tertawa. Kapan menikah? Saudara, kaget saudara saya. Dia menikah saudara tanggal 27 saudara. Yakub. Tapi saudara ingat kan kemarin saya bercanda. Kalau tahun ini tahun menikah, tahun depan tahun beranak. Tapi saudara, saya tutup nih saudara, ini semoga ini jadi dalam tanda kutip, jangan dianggap nubuat ya saudara, tapi saudara boleh percaya, boleh enggak. Kata Ishak itu angkanya 208 saudara, kata Ishak 208. Nah, sedikit ya saudara belajar ya, angka Ishak itu angkanya 208 saudara. Nah, kata Bapa banyak orang, kata Abraham, kalau saudara perhatikan nanti di dalam Alkitab, Abraham bapa banyak bangsa. Itu Avhamon, itu juga sama, 208 saudara. Dan angka yang sama juga bicara satu huruf saudara yang muncul di dalam Kejadian. Bertambah banyak, multiply. Multiply saudara. Katanya di dalam Kejadian 3 ayat 16, kata bertambah banyak itu katanya raba. Raba itu 207 sebenarnya. Tapi kalau saudara lihat di di Kejadian 3 ayat 16, ada satu huruf ditambah jadi araba. Kejadian 3 ayat 16 itu cuma bicara satu. Dengan sakit bersalin yang banyak engkau akan apa? Sarah dihukum apa? Hawa sakit apa? Akan melahirkan. Siapa tahu nih saudara nih. Ini udah banyak yang kawin. 2026 saudara, kita perlu buka sekolah minggu. Amin. Makin tambah banyak saudara. 2026. Tapi saudara jangan pikir ininya dulu saudara. Yang saudara harus tahu, saudara siap gak ngadepin tahun 2026 dengan bitahun? Saudara percaya gak Tuhan sanggup kerjakan semua? Pertanyaannya, saudara kenal Tuhan yang macam apa? Jangan-jangan saudara kenal Tuhan yang salah. Sehingga akibatnya kehidupan rohanimu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Saudara hidup penuh ketakutan, penuh banyak yang, saya harus banyak pikirkan, banyak ketakutan. Mari 2026, put your trust in God. Saya ingat satu lagu. Saya diberkati lagu ini saudara saya. Diberkati banget lagu ini. Saya gak diberkati di lagu baitnya, gak diberkati di refnya. Saya diberkati di bridge-nya saudara. Lagunya ngomong begini saudara. Dia bilang gini. Eyes, turunin. And he heard and he answered, I sought the Lord. And he heard, and he answered, I sought the Lord. And he heard, and he answered, that's why I trust him. That's why I trust him.
Saudara ngerti nggak lagu itu? Dia bilang gini, aku mencari Tuhan, Dia mendengar dan Dia menjawab. Kata Samuel, Allah yang menjawab doa, Allah yang mendengar doa. Allah menjawab doa. Saudara cari, makanya saudara tahu, mintalah, ketuk, pintu akan dibukakan. Cari Tuhan selama ia masih mau ditemui. Tapi dalam Matius dia bilang gini, minta, cari, ketuk, maka pintu akan dibukakan. 2026 kita nggak tahu apa yang terjadi. Put your trust in God. Mungkin waktunya akan tiba buat saudara. Apa yang saudara lagi berdoa, gumulkan sama Tuhan, dia akan tiba pada waktunya.